Shalom, selamat pagi jemaat yang sesungguhan. Haleluya, pagi hari ini bersama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau satukan hati, kembali kita mau datang, kita mau naikkan puji-pujian kita dan penyembahan kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kau
Minggu ini kita ingat pesan Tuhan bahwa Tuhan ingin kita mengandalkan Dia lebih lagi dalam hidup kita. Kita mau bersandar kepada kekuatan Tuhan, bukan kepada kekuatan kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan hari ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan betapa kami mau mengandalkan-Mu lebih lagi di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan
Berdoa minta tolong Tuhan berbicara buat kami sekali lagi dari firman. Roh Kudus tolong kami supaya kami dipermudah untuk memahami firman Tuhan. Gugurkan benteng dalam pemikiran kami yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Angkat selubung pada mata kami, supaya mata kami melihat keajaiban dari perkataan Tuhan. Hati kami takluk kepada firman. Berdoa waktu kami paham firman, tanamkan keyakinan di dalam kami untuk memilih taat kepada firman Tuhan. Supaya biarlah dari cara hidup kami yang benar, ada banyak orang dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sementara kami dengar firman, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Bapak Ibu kalau sudah siap untuk dengar firman, saya ajak kita untuk buka bersama dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat yang sudah sangat sering kita baca, mungkin saudara juga sudah menghafalnya. Tapi mari kita lihat dulu apa yang Tuhan mau untuk kita pahami bersama-sama. Roma pasal yang ke-8, saya akan baca Bapak Ibu ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Kalau sudah siap, saya akan baca. Alkitab bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Coba, saudara kembali ke ayat 28.
Orang Kristen paling banyak cuman berpegang pada ayat 28. Mengertilah Pak Ibu, bahwa esensi dari ayat-ayat yang tadi kita baca sebenarnya ada pada ayat 29 dan ayat 30. Itu. Saya akan jelaskan kepada saudara, tapi kerangka berpikir ini bangun dulu pada pemikiran saudara bahwa begini. Isu intinya sebenarnya bukan di ayat 28-nya. Targetnya atau isu intinya itu ada di ayat 29 sampai dengan ayat 30. Kita harus ngalami 28 supaya 29 dan 30 terjadi di dalam kita. Gitu. Makanya nggak bisa saudara dan saya cuma berpegang pada ayat 28. Ini satu paket. Peganglah ayat 28, ayat 29 sampai dengan ayat 30. Peganglah itu baik-baik. Sudah? Sekarang mari kita lihat ayat 28. Paulus menulis sambil dia berkata begini, kita tahu sekarang. Dari kalimat itu aja berarti kita akhirnya paham kan? Berarti selama ini belum terlalu tahu. Ya kan? Tapi pada waktu mereka menginjak kata sekarang, itu yang Paulus bilang, kita tahu sekarang. Nah, kata tahu di situ Yunani menggunakan kata eido. Eido itu artinya adalah begini, Bapak Ibu. Memiliki pengetahuan, lalu kemudian memahami apa yang adalah pengetahuan itu sendiri. Ulang-ulang. Memiliki pengetahuan, lalu kita memahami pengetahuan itu sendiri. Konsepnya sederhana. Banyak orang tahu ayat 28, Roma pasal 8, tahu. Apakah banyak orang paham ayat 28? Tidak. Banyak orang tahu tentang jangan khawatir. Tetapi apakah orang paham tentang apa yang dimaksud dengan jangan khawatir? Belum tentu. Nah, waktu Paulus menulis ayat ini, itu yang dia bilang. Kita tahu sekarang. Berarti dia lagi bilang, kita bukan sekedar punya pengetahuan. Kita paham pengetahuan yang kita punya. Ya, jadi Paulus lagi menggarisbawahi, ini bukan sekedar main teori nih. Ini udah teori sekalian prakteknya, gitu kira-kira. Karena kalau teori kita bisa dapatkan di kelas. Pemahaman teori kita dapatkan di lapangan. Betul kan? Nah, kata tahu sekarang itu maksudnya. Kita nggak cuman lengkap dengan pengetahuan, kita praktek, kita paham. Cukup jelas? Nah, ini yang mereka tahu. Paulus bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya membuat kesimpulan secara pribadi. Saudara semua adalah orang yang mengasihi Tuhan. Sudah? Nah, untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, ini yang Alkitab bilang, Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ngapain? Datangkan kebaikan buat kita. Sekarang mari kita soroti dulu kalimat ini, turut bekerja. Garis bawahi, dalam segala sesuatu. Sebutkan aja, segala sesuatu ini apa? Karena kalau Alkitab bilang segala sesuatu, berarti terhisap di dalamnya segala hal. Betul? Dalam segala hal yang saudara dan saya alami, dalam segala hal yang saudara dan saya terlibat di dalamnya, atau dalam segala hal yang saudara dan saya harus pikul dalam hidup ini, Alkitab bilang ini, Tuhan turut bekerja. Dalam bahasa Indonesia turut bekerja dua kata. Dalam bahasa Yunani cuma pakai satu kata, sinergeo. Tuhan turut bekerja sama dengan Tuhan sinergeo. Apakah yang dimaksud dengan kata sinergeo atau turut bekerja? Pengertiannya adalah begini, Tuhan mengerahkan seluruh kekuatan yang Dia punya. Ulang, Tuhan mengerahkan seluruh kekuatan yang Dia punya untuk melakukan tiga hal. Satu, tolong kita. Dua, dampingi kita. Tiga, perlengkapi kita. Itu sinergio. Itu turut bekerja. Ulang. Kita tahu sekarang. Tahu dan paham bahwa Tuhan sinergio. Tuhan kerahkan seluruh kekuatannya untuk tiga hal. Tolong kita, dampingi kita, perlengkapi kita. Menolong kita, kita tahu. Sudah? Dua, mendampingi kita, kita pun tahu. Nah nanti tahan dulu kata yang ketiga.
memperlengkapi. Saya akan jelaskan. Tapi jelas Alkitab sudah bilang bahwa begini, kamu bukan hanya harus punya pengetahuan, kamu harus paham. Bahwa dalam segala sesuatu yang kamu hadapi, pertolongan akan tetap datang. Betul? 2, dalam segala sesuatu yang saudara dan saya hadapi, kita enggak menghadapinya sendiri, ada pendampingan. Tuhan mendampingi kita. Makanya dia memperkenalkan namanya dengan kata Immanuel. Tuhan yang menyertai umatnya. Hal itu kita udah paham. Tapi yang ketiga, Tuhan mengerahkan seluruh kekuatan yang dia punya untuk melakukan hal yang ketiga adalah memperlengkapi kita. Sudah? Tahan di situ. Alkitab bilang, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk ngapain? Mendatangkan kebaikan. Berarti kasih tahu pada cara saudara dan saya berpikir bahwa begini, kalau Tuhan tolong saya, itu untuk kebaikan saya. Kalau Tuhan mendampingi atau menyertai saya, itu untuk kebaikan saya. Kalau Tuhan memperlengkapi saya, itu untuk kebaikan saya. Nah sekarang mari kita lihat, apakah yang dimaksud dengan kata kebaikan? Saudara harus paham. Kebaikan sama dengan agathos. Yunani bilang. Apakah agathos? Agathos itu pengertian yang pertama adalah begini Pak, Ibu. Kebaikan natural. Apa yang dimaksud dengan kebaikan natural? Sederhana. Sampai hari ini, kita tadi malam tidur. Kita pasang weker. Weker bunyi kita bangun. Somehow kita bangun. Itu kebaikan natural dari Tuhan. Kita masih bernapas. Nah? Dalam hidup saudara, sampai dengan hari ini, ada enggak doa yang dijawab? Ada? Itu kebaikan natural. Sampai dengan saudara hidup hari ini, ada enggak mujizat pernah terjadi dalam saudara punya hidup? Ada? Itu kebaikan natural. Nah, orang Kristen terbiasa berhenti pada konsep ini aja. Kebaikan natural. Doa dijawab, pintu kebuka, jalan tersedia, mujizat terjadi. Dan kalau kita ngalami itu, yang terjadi adalah kita bilang, Tuhan baik. Betul? Dan kita sampai pada statement itu. Padahal, kata kebaikan bukan sekedar pengertiannya adalah kebaikan natural. Sebab begini Pak, Ibu, fakta, kita tidak bisa bantah. Bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, ngalami ini enggak? Ada doa-doa kita enggak dijawab. Ngalami? Ada momen-momen kita butuh pertolongan, pertolongan enggak datang. Ngalami? Ngalami. Ada saat-saat mendesak kita butuh mujizat dalam hitungannya kita. Ini udah sangat mendesak dan butuh mujizat. Pada titik paling terdesak, mujizat gak terjadi. Pernah ngalami? Lalu orang terjebak kepada pemikiran ini. Tuhan gak baik. Kita gampang bilang Tuhan baik. Waktu Tuhan kerja seperti prediksinya kita. Doa dijawab, minta tolong, pertolongan datang, butuh mujizat, mujizat terjadi. Kita bilang Tuhan baik. Sekarang lihat perspektif yang berbeda. Butuh pertolongan gak datang, berdoa-doa gak dijawab, mujizat gak terjadi, semua tertutup. Sekarang pertanyakan begini, menurut saudara, Tuhan masih baik? Ada yang bilang masih, ada yang tidak menjawab, ada yang ragu-ragu, ada yang berpikir begini, ya jelas gak baik dong. Anak minta tolong gak ditolong kok, ya jelas gak baik. Anak butuh mujizat, mujizat gak terjadi kok, ya jelas gak baik. Sudah? Oke, saya jelaskan pengertian yang kedua dari kata kebaikan atau agathos. Pengertian yang kedua dari kata kebaikan atau agathos, ini yang Alkitab bilang ini.
Tuhan kerahkan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu artinya adalah ini, untuk mendatangkan sifat baik, sifat benar, sifat terhormat di dalam saudara dan saya. Ulang. Agatos artinya adalah begini. Dia akan menolong kita, kerahkan seluruh kekuatan untuk tolong kita, dampingi kita. Nah, yang ketiga, memperlengkapi kita dalam proses hidup supaya pada akhirnya sifat-sifat baik, benar, terhormat itu saudara dan saya punya. Jadi pahamilah bahwa kebaikan Tuhan bukan sekedar tentang persoalan dia bikin mujizat bagi kita. Kebaikan Tuhan yang step yang kedua, pengertian yang kedua artinya adalah ini. Kalau dulunya saudara nggak baik, lalu saudara berubah jadi baik. Sifat. Itu Tuhan punya kebaikan. Kalau dulunya saudara dan saya punya sifat nggak benar, reaksi kita salah. Lalu hari ini kita akhirnya menemukan diri kita. Atau orang-orang di dekat kita menemukan diri kita bahwa begini. Sifatnya dulu nggak benar. Sekarang sifatnya benar. Tahukah saudara bahwa itu bentuk dari Tuhan punya kebaikan. Untuk saudara dan saya punya hidup. 3. Dulu kelakuannya nggak terhormat. Cheating, jahati orang, perlakukan orang dengan tidak adil, rugikan orang, rampas orang punya hak. Kelakuannya tidak terhormat, sifatnya nggak terhormat, jahat sekali. Lalu kemudian saudara menemukan bahwa ini orang berubah loh. Dari nggak punya kelakuan terhormat atau sifat terhormat, berubah menjadi sifatnya jadi terhormat. Itu kebaikan dari pihak Tuhan bagi kita. Untuk bikin mujizat Pak, Ibu. Untuk mempertontonkan kebaikan dari sisi. Bikin mujizat, lakukan pertolongan, ciptakan jalan baru, buka pintu bagi kita. Tahukah saudara, Tuhan tinggal ngomong itu jadi? Kayak orang balikan tangan aja. Kan contoh di Kejadian pasal 1. Tuhan tinggal ngomong apa aja langsung jadi. Jadilah terang dan Alkitab langsung bilang, terang pun jadi. Jadilah cakrawala dan cakrawala jadi. Segampang itu dia melakukannya. Tapi kebaikan yang stage yang kedua. Persoalan. Menggiring saudara dan saya kepada kepemilikan. Sifat baik, benar, terhormat. Ternyata begini. Gak segampang orang balikan tangan. Butuh waktu. Karena ini berkaitan dengan kita punya free will. Betul? Makanya kenapa Alkitab tadi bilang, dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Alkitab bilang, dia kerahkan seluruh kekuatan yang dia punya. Untuk tolong kita, dampingi kita. Yang ketiga, memperlengkapi kita. Melalui apa? Proses hidup. Fakta di depan mata. Kapan Tuhan tampak baik dan kapan Tuhan tampak tidak baik bagi kita. Sebenarnya waktu Tuhan tampak quote and quote tidak baik bagi kita, itu adalah momen-momen dia lagi memperlengkapi kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya berpindah dari sifat gak baik kepada baik, sifat gak benar kepada benar, sifat gak terhormat kepada terhormat. Pada titik itu, nah itu yang kita bilang, Tuhan baik. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Makanya gini, kalau pertolongan tidak datang, tapi perspektif kita berubah. Kita menjadi orang yang lebih sabar menanti. Kita menjadi orang yang lebih tahan banting dalam tekanan hidup. Nah, kalau itu terjadi, sebenarnya Tuhan sedang berbuat baik bagi kita kan. Kayaknya saudara berpikir sekali, gak ada amin loh. Bagaimana Bapak Ibu?
kita seringkali gagal pada sisi yang ini nih. Karena yang kita soroti adalah hal-hal instan. Yang tadi saya bilang, gampang sekali orang membalikkan tangan, mujizat gampang sekali terjadi. Yang kita tidak highlight adalah proses hidup yang ternyata Tuhan pakai untuk memperlengkapi kita, supaya pada akhirnya sifat baik, sifat benar, sifat terhormat ada pada kita. Perhatikan gak? Hidup saudara dan saya berubah. Dari makhluk paling jahat satu bumi, menjadi makhluk yang jauh lebih baik dibanding dengan hari kemarin. Sadarlah, itu bentuk dari kebaikan Tuhan yang Dia kerjakan di dalam kita. Dan itu gak terjadi suddenly, itu terjadi by time, by process. Bagaimana? Mikir sekali memang. Coba ulang. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita sudah bahas itu. Bagi mereka yang mengasihi Dia, lihat kalimat berikutnya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi mengertilah. Kalau akhirnya saudara dan saya harus berhadapan dengan kisah pilu kehidupan. Tekanan-tekanan berat dalam kehidupan. Mujizat tidak bersegera terjadi seperti yang kita mau. Kasih tahu untuk otaknya kita, cara kita berpikir, ini kebaikan sisi lain. Ulang. Ini kebaikan sisi lain. Yakin. Tiba-tiba aminnya kenceng. Kebaikan sisi lain, kebaikan yang mana? Kita tahu bahwa pada titik ini kita lagi diperlengkapi. Supaya sifat di dalam kita harus berubah. Jadi apa tadi? Baik, benar, terhormat. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Rencana itu harus jadi di dalam kita. Kalau saudara tanya, kenapa saya? Karena saudara adalah orang yang paling tepat untuk mengerjakan Tuhan punya rencana. Sudah, Tuhan gak pilih orang lain. Tuhan pilih saya. Sebutkan untuk diri sendiri. Tuhan gak pilih orang lain. Tuhan pilih saya. Karena Tuhan punya rencana untuk saya. Sekarang mari saya bahas kepada saudara. Kenapa Tuhan harus kerahkan seluruh kekuatannya untuk tolong kita, dampingi kita, perlengkapi kita, supaya pada akhirnya kebaikan itu terlaksana di dalam kita. Karena Dia punya rencana buat kita. Apakah rencana? Pengertian yang pertama, rencana atau protesis, itu arti yang pertama adalah begini, tujuan. Yang Tuhan sudah tetapkan dan Dia mau kita capai. Sudah? Supaya saudara dan saya bisa mencapai Tuhan punya tujuan yang telah Dia tetapkan dari awal. Gak ada cara lain, kitanya yang harus dibentuk. Betul? Seorang pemahat untuk bisa memahat kayu, misalnya, untuk bisa memahat kayu, dia harus punya ketetapan dulu di pikirannya. Kayu ini mau saya pahat jadi apa? Singa misalnya. Kalau dia sudah tetapkan kayu ini akan berubah jadi singa, berarti yang akan dia buat adalah melenyapkan semua bagian dari kayu itu yang tidak mewakili singa, kan? Gila, saudara mikir sekali loh. Tampak sekali itu pada mata-matanya. Iya gak sih? Kayu bongkahan, targetnya bikin singa. Apa yang dibuat? Kikis semua hal yang tidak mewakili singa pada gambaran di sini, kan? Supaya semua yang terkikis selesai, tampil singanya. Betul? Nah, rencana sama dengan, protesis sama dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan menetapkan, saudara dan saya harus jadi orang baik. Baik aja? Enggak. Saudara dan saya harus jadi orang benar. Benar saja? Enggak. Saudara dan saya harus jadi orang terhormat. Sudah?
untuk sampai kepada target baik, benar, terhormat, berarti kita bongkahan kayu. Tuhan pemahatnya. Dia harus kikis semua bagian yang tidak mewakili kebenaran, kebaikan, dan kehormatan di dalam kita, supaya pada akhirnya setelah semua digeser, disingkirkan, yang tampil adalah kita yang baik, kita yang benar, kita yang terhormat. Sekarang pertanyaannya, dapat di mana sesuatu dikikis dan sesuatu itu tertawa? Pernah dapat? Sesuatu dikikis dan yang dikikis tertawa? Gak ada. Semua yang dikikis itu pasti akan ada tekanan, sayatan, apalagi luka. Ngerti ya? Kikis, dilukai, kikis, terluka. Dagingnya kita dilukai, supaya yang tampil adalah kualitas rohnya. Daging harus dilucuti dari kita. Duniawi harus dilucuti dari kita. Semua hal yang tidak mewakili benar, baik, dan terhormat harus dilucuti dari kita. Dan mari saya garis bawahi, itu menguras banyak dari kita. Kuras pikiran, kuras tenaga, kuras emosi, kuras air mata. Tapi garis bawahi, ini bagian dari kebaikan Tuhan buat saya. Kenapa? Dia punya tujuan yang telah ditetapkan supaya pada akhirnya saya mencapai itu tujuan. Kenapa harus saya? Yang tadi saya tanya. Yang tadi saya bilang, kalau saudara bertanya, kenapa harus saya? Karena saudara adalah orang yang paling pas untuk penuhi Tuhan punya tujuan. Sudah? Apakah rencana? Pengertian yang kedua. Ini menurut saya ini pengertian yang hebat. Menempatkan kita kembali kepada posisi semula supaya kita tampak indah dan layak dipamerkan, itu protesis. Rencana sama dengan, protesis sama dengan menempatkan kita kembali kepada posisi semula supaya kita tampak indah dan layak dipamerkan. Sudah? Berarti gini, sisi yang berbeda dari Tuhan punya kebaikan adalah Tuhan harus gerus banyak hal di dalam saya yang tidak mewakili sifat baik, benar, dan terhormat. Hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan atau keduniawian di dalam saya, itu akan dikikis dan itu akan sangat menyakitkan. Tetapi ingat, kata rencana adalah, kenapa itu harus dikerjakan? Karena Alkitab bilang gini, Tuhan harus mengembalikan kita kepada posisi yang semula, rencana protesis, supaya kita tampak indah, lalu layak dipamerkan. Mari saya tanya kepada Bapak dan Ibu. Pernah saudara mendapati orang tua yang memamerkan anaknya yang sangat nakal di depan orang lain sambil berkata, ini anak saya nakal sekali. Pernah? Anak nakal bagi semua orang adalah sesuatu yang tidak indah. Ya enggak sih? Jangan bicara anak nakal lah. Orang tua nakal, suami-suami nakal, istri-istri nakal. Indah? Enggak indah. Layak dipamerkan? Enggak sama sekali. Makanya tadi saya bilang, kebaikan Tuhan tuh ada dua sisi Pak, Ibu. Dia bikin mujizat gampang sekali untuk saudara. Tapi ada hal yang orang tidak menyerotinya sebagai Tuhan punya kebaikan. Dia memperlengkapi kita dalam musim apa aja dengan target sifat kamu harus berubah. Jadi apa tadi? Baik, benar, terhormat. Supaya kamu kembali kepada posisi semula, kamu tampak indah, lalu layak dipamerkan. Lihat aja, pernahkah orang memamerkan
lihat? Tidak. Orang memamerkan, apa tuh? Vas bunga yang bahan dasarnya tanah liat, tetapi setelah dibentuk. Sekali waktu saya jalan ke sebuah negara, lalu datang ke tempat itu apa sih? Pottery ya. Iya, bikin-bikin itu tuh Bapak Ibu. Itu sudah pasti paham. Kayak pot-pot gitu tak dari tanah liat. Nah waktu duduk dan melihat orang melakukannya, itu tidak sekali bangun langsung jadi kan. Dibangun, si potter itu waktu dia bangun gak bagus, diapain? Hancurin lagi. Terus ngapain lagi? Ambil air, kasih air, rangkai lagi. Dilihat gak bagus, hancurin lagi. Lalu saudara berpikir, Tuhan jahat? Bukan. Itu Tuhan punya bentuk kebaikan. Karena dia punya target. Saudara dan saya harus dikembalikan pada posisi semula, tampak indah untuk layak dipamerkan. Sudah bisa mulai terima? Atau masih nggak bisa, pokoknya Tuhan jahat. Saya akan ulang sampai kebaktian selesai. Ngerti ya? Kebaikan tuh ada dua sisi. Bukan sekedar kebaikan spontan, instan, yang Tuhan bisa kerjakan. Instan dalam arti kayak tadi tuh, gampang sekali dia bikin. Tapi ada kebaikan yang butuh waktu, butuh proses berpikir dari pihak Tuhan. Ini anak mau dikerjakan dari sisi mana lagi nih? Tapi dari sisi kita harus paham bahwa Tuhan tidak sedang menciderai kita. Dia sedang menempatkan kita kembali pada posisi yang semula supaya kita tampak indah lalu layak dipamerkan. Anak baik layak dipamerkan. Betul? Anak yang perawakannya keren layak dipamerkan. Dikerjakan oleh siapa? Isai. Nabi datang ke rumah Isai, tujuannya mengurapi raja. Yang Isai pamerkan siapa? Semua anak yang perawakannya bagus. Satu anak yang dia lupakan, tidak masuk hitungan, itu gak dipamerkan. Siapa coba? Daud. Padahal yang dipamerkan bukan yang Tuhan inginkan. Yang gak dipamerkan itu yang Tuhan mau. Sekarang gini Pak, Ibu, pertanyakan pertanyaan ini untuk diri sendiri. Kira-kira apa yang bisa dipamerkan dari saya? Kalau Tuhan mau pamer anak, kita semua anak. Kalau Tuhan mau pamer anak, kira-kira Tuhan bisa pamer apa di dalam saya? Kelakuan jahat, mau pamer sisi mana? Hidup gak baik, mau pamer sisi mana? Hidup gak benar, hidup gak terhormat, Tuhan mau pamer sisi mana? Makanya kenapa Alkitab bilang, dia harus mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Supaya pada akhirnya rencananya terjadi dalam kita. Apa rencana Tuhan? Kamu di-set dari awal bahwa kamu harus indah supaya kamu dipamerkan. Jadi kesimpulannya Alkitab lagi bilang, tahu nggak? Tuhan suka pamer anak. Tapi dengan catatan, anak-anak yang dalam proses pembentukan mengalami perubahan sifat. Baik, benar, terhormat. Contoh Tuhan pamer anak. Ayub. Setan dari seluruh perjalanan tiba-tiba dia datang aja ketemu sama Tuhan. Lalu Tuhan tanya gini sama setan kan, udah lihat Ayub? Lalu Tuhan bilang gini, gak ada orang kayak Ayub. Laki-laki yang satu, saleh, sifat, jujur, sifat, takut akan Tuhan, sifat, menjauhi kejahatan, sifat.
bagaimana? Makanya saya bilang, jangan cuma berani bilang Tuhan baik gara-gara dapat mujizat. Saudara harus berani bilang, Tuhan terima kasih. Saya tahu Engkau lagi berlaku baik untuk saya. Apa yang kita pahami? Waktu kita tahu bahwa yang Dia lagi bentuk adalah sifatnya kita yang salah, berubah kepada posisi yang berpindah kepada posisi yang semula supaya target kamu indah, kamu bisa dipamerkan. Kita harus bilang kepada Tuhan, Tuhan terima kasih loh. Tuhan lagi memperlengkapi saya, giring saya dalam proses, arahkan saya kembali kepada posisi semula supaya pada akhirnya ulang saya tampak indah dan layak dipamerkan. Perspektif ini harus terbangun solid di dalam kita. Supaya jangan salah mengerti Tuhan. Cukup jelas Bapak Ibu? Sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan posisi semula? Baru lihat ayat 29. Alkitab bilang, sebab semua orang yang dipilihnya dari kapan? Semula. Mereka juga ditentukannya dari kapan? Semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tadi saya bilang, hakikat inti dari ayat-ayat yang adalah satu paket ini ada di ayat 29, ada di ayat 30. Di ayat 29 target Tuhan adalah mengembalikan saudara dan saya kepada posisi semula. Pertanyaannya, apakah posisi semula? Posisi semula itu ayat 29 bilang ini, supaya kamu kembali kepada keserupaan dengan Kristus. Masih ingat? Dalam proses penciptaan, Adam, Alkitab bilang begini, Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Sampai dosa masuk, salah cara berpikir. Hasil yang kemudian terjadi adalah keserupaan dengan Tuhan gugur. Sehingga akhirnya manusia lebih serupa dengan kejahatan. Lebih serupa dengan, maafkan saya gunakan kalimat ini, manusia lebih serupa dengan setan. Karena apa coba? Jahat aja. Cara berpikir jahat, sifat jahat, kelakuan tidak terhormat. Makanya kenapa Alkitab bilang ini, Tuhan harus mengerahkan seluruh kekuatan yang Dia punya. Tolong kita, dampingi kita, tapi perlengkapi kita. Supaya rencananya tergenapi di dalam kita. Apakah rencana Tuhan? Membuat kita tampak indah sehingga layak dipamerkan. Kapan kita disebut tampak indah? Waktu ayat 29 terjadi pada kita. Kamu menjadi semakin serupa seperti gambaran anaknya, Kristus. Kristus gak iri hati Pak, Ibu. Selama saudara dan saya masih iri hati selama datang proses. Dan itu pun adalah bentuk kebaikan Tuhan. Supaya saudara dan saya merdeka aja dari iri hati. Kristus gak simpan kepahitan kepada orang yang nyakitin dia. Makanya di atas kayu salib ini kan yang Yesus bilang, Pak, yang model-model begini nih Pak. Itu bahasa saya. Yang model-model kayak begini nih Pak. Ampuni mereka aja. Kan gak ada kisah Yesus bilang gini kan apa-apanya. Pak, yang model-model kayak gini ya Pak ya. Apalagi yang di ujung tuh. Petir dia di kepala pas di tengah 7 kali Pak. Biar dia rasa bagaimana sakit yang saya rasa. Apakah Alkitab catat itu buat kita? Tidak. Pertanyaannya adalah ini. Yesus enggak iri hati. Kenapa kamu iri hati? Yesus enggak pahit sama orang. Kenapa kamu pahit sama orang? Yesus enggak jahatin orang. Kenapa kamu jahatin orang? Berarti begini. Kalau kamu hidup dengan sifat yang tidak mewakili Kristus, selamat datang. Tuhan akan mengerjakan kebaikan dari pihak Dia. Caranya adalah kikis semua hal yang tidak mewakili rupa Kristus dalam kita. Supaya saudara dan saya tampak indah lalu layak dipamerkan. Saya datang ditemani oleh saudara saya dari Jakarta, Teresa namanya. Semalam kita duduk ngobrol, obrolan tempat tidur gitu. Karena kita tidur, Teresa menemani saya di hotel tempat saya menginap. Begini. Kita sama-sama berbicara, lalu tiba kepada sebuah kesimpulan bersama. Tuhan tuh gak pernah peduli waktu Pak, Ibu.
Masalah Tuhan bukan waktu. Masalah Tuhan dalam kita adalah free will-nya kita. Karena waktu dia bentuk kita, yang dia pikirkan adalah keindahan di dalam kita. Kita salah persepsi. Waktu Tuhan bentuk kita, yang kita pikirkan adalah Tuhan jahatin saya. Beda persepsi. Makanya buat Tuhan membentuk kita itu bukan persoalan waktu. Buat Tuhan membentuk kita, persoalan yang paling utama adalah free will-nya kita. Kamu mau gak terima kebaikan dari Tuhan? Yang bukan hanya terbatas kepada mujizat, doa dijawab, pertolongan, tanda-tanda ajaib. Kamu mau gak salah satu bentuk dari kebaikan Tuhan yaitu semua hal yang tidak mewakili rupa Kristus di dalam kamu dikikis. Sampai kamu tampil sebagai orang yang memiliki sifat baik, benar, terhormat, tampak indah, layak dipamerin. Bagaimana Pak, Ibu? Coba. Kata serupa di situ, ayat 29. Bahasa Yunaninya bilang simorphos. Salah satu pengertian dari simorphos adalah begini Pak, Ibu. Sifat. Jadi Alkitab lagi bilang, Tuhan sebenarnya kerahkan seluruh kekuatannya. Memperlengkapi kita. Supaya ujung-ujungnya, saudara dan saya punya sifat Kristus. Nah, apa itu? Itu bentuk dari kebaikan Tuhan bagi saudara dan saya. Amin. Siaplah dengan fakta ini Pak, Ibu. Bahwa pada sisi kebaikan Tuhan yang ini nih, itu pasti bikin kita nangis. Pasti. Pasti bikin kita sesak. Pasti. Yang tadi saya sudah bilang dari awal. Orang gak suka nangis, orang gak suka sesak. Orang menarik kesimpulan, Tuhan jahat. Kalau saudara lihat dari perspektif yang berbeda, saudara akan paham, Tuhan baik. Saya nangis, saya sesak, gak apa-apa. Saya sudah tahu, target Tuhan adalah saya harus tampak indah supaya saya layak dipamerkan. Semua yang tampak indah dan layak dipamerkan Pak, Ibu, kalau dijual pasti mahal. Dia tidak tebus saudara dan saya untuk membuat saudara dan saya tampil sebagai anak-anak murah. Makanya dia harus mempertontonkan kebaikannya di dalam kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya tampil indah, layak dipamerkan, terkenal sebagai anak mahal. Sudah? Coba, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya Pak, Ibu. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Coba, 1000 tahun yang lalu kalau saudara terima undangan pernikahan, ayat yang tertulis di belakang biasanya ayat apa coba? Ayat ini kan, tapi dipotong. Dipotong apa coba? Yang dipakai cuma kalimat pertama. Bukan kalimat pertama utuh. Setengah dari kalimat pertama. Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kita terkonsep bahwa cowok ketemu cewek, married itu indah. Lalu ayat itu dipakai. Coba. Saudara pernah hitung berapa banyak undangan pernikahan yang saudara terima isinya cuma itu ayat aja? Padahal ini ayat, itu more, itu beyond konsep itu. Ya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita kasih titik, padahal di ayat yang baru saja kita baca, itu koma. Enggak ada titiknya, baru koma. Terus bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, baru titik. Kalimat berikutnya, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Waktu Tuhan proses kita, rata-rata orang gak paham kan, Tuhan lagi mainkan permainan apa ini? Kadang-kadang orang akan mengeluarkan pertanyaan ini kan, what are you doing? Tuhan lagi ngapain dalam saya punya hidup? Permainan apa yang Tuhan sedang mainkan? Maka
Makanya penulis kitab Pengkhotbah bilang, manusia memang dari awal sampai akhir gak akan pernah bisa menyelami apa yang Tuhan lakukan. Tapi garis bawahi, kita udah tahu targetnya. Targetnya adalah satu, dia bikin kita indah. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu yang mana tuh? Semua yang ada dalam kita indah Pak Ibu. Waktu dia kerja kita nggak bisa menyelami bagaimana dia bekerja. Tapi kita udah tahu targetnya adalah saya indah kok. Lalu yang kedua, memberikan kekekalan dalam hati kita. Gini loh, kalau orang meninggal, lalu saudara hadir di tempat persemayaman. Pernah nggak saudara mendengarkan yang dibahas adalah kekayaan itu orang? Kita akan selalu mendengar yang dibahas adalah kebaikan itu orang, sifat itu orang. Mama saya orang yang A, B, C, D, semuanya berkaitan dengan kebaikan. Papa saya orang yang A, B, C, D, semua berkaitan dengan kebaikan. Kenapa Tuhan harus turun tangan mengerjakan kebaikan dari perspektif yang berbeda? Untuk saya punya kehidupan, untuk saudara dan saya punya kehidupan. Supaya pada akhirnya ada kekekalan yang terbangun di dalam kita. Apakah kekekalan? Sifat baik, benar, terhormat, yang mati pun kita bawa. Sampai kepada apa? Kekekalan. Saudara dan saya mau punya harta sejumlah berapa? Mati pun kita nggak bawa. Yang kita bawa bersama dengan kita adalah contoh nama baik. Orang bicarakan itu tentang kita. Yang kita bawa adalah sifat-sifat Kristus yang telah mengakar kuat di dalam kita. Dan sifat itu kita bawa sampai kepada kegagalan. Makanya kenapa penulis kitab Pengkhotbah, makhluk paling berhikmat satu bumi. Akhirnya dia mengakui bahwa iya, kita tidak pernah paham bagaimana Tuhan bekerja. Tapi kita tahu Tuhan punya target. Amin. Bikin kita indah. Target yang lain adalah supaya kamu layak dipamerkan. Masih ingat ayat ini? Sampai hari ini seluruh makhluk sedang menantikan dimunculkannya anak-anak terang. Semua lagi muncul, lagi tunggu. Orang-orang berkualitas tampil. Nah, supaya orang-orang berkualitas tampil, orang-orang yang indah dan layak dipamerkan tampil, apa yang harus dibuat? Tuhan harus mempertontonkan dia punya kebaikan pada kita dengan cara kikis semua hal yang tidak mewakili keserupaan dengan Kristus dalam kita. Amin. Saya punya waktu sudah habis. Boleh minta 2 menit tambahan Pak? Padahal sebenarnya akan lebih dari 2 menit Pak. Ya main-main 3 menit lah Pak. 4 menit. 30 terakhir. Ayat 30. Sudah? Setelah dia kerjakan kita dengan target kamu harus indah. Supaya nanti saya pamerkan kamu. Gitu. Ayat 30 Alkitab bilang. Dan mereka yang ditentukannya dari kapan? Semula. Mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya mereka juga dibenarkannya. Itu kan kita sudah melalui tahapan itu kan? Lihat tahapan yang ketiga. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari tadi kita nyanyi, saudara lagi ngapain? Memuliakan Tuhan kan? Tapi di ayat 30 Alkitab bilang begini, kamu akan dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan dimuliakan oleh kamu, itu sudah umum kita kerjakan. Tiap hari Minggu kita nyanyi, bahkan tiap hari kita menyanyi atau menyembah, Tuhan sedang dimuliakan oleh kita. Itu adalah hal umum, hal pada umumnya yang banyak orang kerjakan. Tapi mari bertanya dalam diri sendiri. Kalau kamunya yang dimuliakan oleh Tuhan, itu kan pilih tanding. Bagaimana Pak Ibu? Target Tuhan yang lain di ayat 30 adalah kamu bukan sekedar tampil serupa seperti sifat Kristus gitu. Ayat 29. Tapi di ayat 30 Tuhan punya target. Pada satu waktu nanti dalam sebuah masa setelah kamu siap, tampak indah dan layak dipamerkan, kamu akan ada pada posisi yang terakhir tuh ayat 30. Tuhan, kita dimuliakan oleh Tuhan. Jadi bagaimana? Mau alami kebaikan Tuhan satu sisi atau mau alami kebaikan Tuhan dua sisi?
Kalau berani bilang Tuhan saya mau alami kebaikan Tuhan dua sisi, dengan target paling akhir adalah saya serupa Kristus, tampak indah, layak dipamerkan, dimuliakan oleh Tuhan. Berarti begini, siaplah menangis. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab sendiri bilang dalam perjanjian lama, kesusahan orang benar, bagaimana? Pernah baca itu ayat? Kesusahan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan melalukan semuanya daripadanya. Kita susah, tapi kalau Tuhan turun tangan, yang susah-susah itu akan berlalu. Jadi kita hari ini sudah harus berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih loh, doa saya dijawab. Tapi di satu sisi waktu doa kita gak dijawab, kita pun harus berani bilang, Tuhan terima kasih loh. Karena Tuhan sedang menolong saya untuk punya sifat baik, benar, terhormat. Saya harus tampak indah, layak dipamerkan, supaya pada satu titik saya dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Dalam menangis kita bisa bersyukur karena kita tahu Tuhan punya target apa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini termeterai hebat di dalam cara kami berpikir. Supaya pada akhirnya waktu kami berjalan dengan fakta nyata dalam hidup tiap-tiap hari, kami tahu betul Tuhan baik bagi kami. Karena kami sudah paham target Tuhan di dalam kami. Tentang bagaimana Tuhan bermain untuk membentuk kami nggak mungkin bisa menyelaminya. Tapi hari ini kami paham target Tuhan adalah supaya pada akhirnya kami bisa mencapai Tuhan punya rencana. Indah, layak dipamerkan, dimuliakan oleh Tuhan sendiri. Tolong kami supaya kami bukan sekedar menjadi orang-orang yang pintar dalam persoalan dengar firman. Tolong kami dengan kekuatan dari sorga, saya biarlah kami dikenal sebagai orang-orang yang pintar menghidupi firman. Supaya pada akhirnya cuma nama Yesus aja yang akan dihormati banyak orang di dalam kami. Waktu kami memilih untuk taat kepada Kristus, berkati kami sampai keturunan ke-7, bahkan keturunan ke-8. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk. Puji nama Tuhan, saya percaya kita sungguh diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Dan kami atas nama Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ona. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu, sebentar kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang dipersembahkan oleh anak-anak sekolah minggu dalam rangka Hari Ayah Father's Day. Mari kita saksikan bersama-sama berikut ini. Aku paling senang main rumah-rumahan sama papa. Dia sayang sama papa nggak? Sayang lah. Papa gimana orangnya? Papi kita jadi tongkol. Terus baik gak? Baik. Terus galak gak? Enggak. Oke, bilang apa sayang papi gitu? Ya, papi ya sayang. Aku paling senang main badminton sama papi. Aku paling senang main sama papa. Papaku keren, soalnya papaku selalu temenin aku. Jojo, papa orangnya kayak gimana sih? Baik gak? Baik. Jojo sayang papa gak? Sayang? Terus galak gak? Enggak. Aku paling senang main kartu sama kejar-kejaran sama papa. Aku Sayang papa. Yeay. Aku paling senang bisa temenin papa. Papa hebat.
papi. Aku sayang papa. Cinta jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.